Ini dalam bacaan pertama kita mendengarkan surat pribadi Rasul Paulus, dan satu-satunya surat pribadi yang kita miliki hingga kini, dan juga merupakan sebuah surat yang pendek dari antara 13 surat Paulus yang lain. Surat pribadi Rasul Paulus ini ditulis oleh Paulus sendiri ketika ia berada dalam penjara di Roma, sesudah ia ditangkap dan menjalani sidangnya hingga ia ke Roma. Surat pribadi ini ditulis kepada salah seorang anggota umat Kristen yang terhormat, yakni Filemon, yang berada di kota Kolose. Surat ini juga ditulis bersamaan dengan surat kepada jemaat di Kolose. Isinya adalah dia memohon agar Filemon bisa menerima kembali Onesimus, budaknya yang melarikan diri, menyembunyikan dirinya di Roma, yang kemudian menjadi anak rohani dari Paulus sendiri karena ia bertobat. Paulus meminta agar Filemon menerima kembali Onesimus bukan pertama-tama sebagai seorang budak, tetapi sebagai seorang saudara. Sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang sama-sama menjadi saudara karena berkat pembaptisan, di mana kita semua menjadi saudara dan saudari oleh Yesus sendiri. Sebagai orang beriman Kristiani, Filemon diminta untuk menyambut Onesimus kembali sebagai seorang saudara dalam Tuhan, mengampuni kembali Onesimus dan menyambut dia sebagai seorang saudara, sebagai anggota dari murid-murid Tuhan gereja sendiri. Dan itulah barangkali kehadiran kerajaan Allah, tanda-tanda dari kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia, ketika kita menyambut semua orang sebagai saudara dalam Tuhan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, menyambut, merangkul mereka sebagai saudara, dan itulah tanda bahwa kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Dan itulah yang tidak dapat ditangkap oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Mereka malah bertanya kapan dan bagaimana tanda-tanda kerajaan Allah. Mereka tidak mampu menangkap kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka, yang membawa kasih, membawa persaudaraan sejati, membawa pengampunan satu sama lain. Mari semoga dalam terang sabda Tuhan hari ini dan teristimewa kita yang menyambut tubuh Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, membuat kerajaan Allah itu nampak dalam dunia ini lewat kehadiran kita dalam kasih, dalam pengampunan, dalam persaudaraan yang sejati, yang mampu merangkul semua orang sebagai saudara, karena Kristus sendiri menjadi saudara bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.